Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Tokyo Revengers Chapter 209. Sebelum mulai videonya jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Di perjalanan keluar sekolah, Takemichi berkata kepada Shifuyu, "Jadi bagaimana caranya aku dapat mengalahkan Miki?" Shifuyu yang terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Takemichi dan Shifuyu pun berkata, "Jangan berbicara tanpa berpikir panjang." Tiba-tiba Takemichi. Lalu Takemichi membalas perkataan Shifuyu, "Aku serius Shifuyu." Shifuyu yang sudah sangat mengenal Takemichi pun menyarankan Takemichi untuk bertemu dengan seseorang terlebih dahulu sebelum membulatkan tekadnya. Akan tetapi Takemichi bingung siapa yang Shifuyu maksud. Dan Shifuyu berkata, "Karena geng Tokyo Manji sudah tidak ada lagi, kita butuh kekuatan untuk melawan Miki." Lalu tiba-tiba saja ada Hakai yang melihat mereka berdua sedang bicara, dan Hakai pun menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan, karena menurut Hakai itu kedengarannya sangat menarik. Namun Takemichi lebih memilih untuk tidak memberitahu Hakai tentang situasi saat ini. Walaupun begitu, Hakai sepertinya juga mendengar tentang mereka yang membicarakan tentang ingin bertemu dengan yang lainnya. Hakai yang melihat Takemichi dan Shifuyu sedang tidak sibuk, Hakai pun meminta mereka untuk pergi mengikutinya. Karena Hakai ingin menunjukkan suatu tempat kepada mereka berdua, Takemichi dan Shifuyu pun pergi mengikuti Hakai. Akhirnya mereka pun sudah sampai di tempat tujuan. Di sana sudah ada Pancin, Peian dan Mitsuya yang menunggu mereka. Namun saat itu Takemichi masih belum mengenali siapa mereka. Takemichi masih berpikir mereka adalah geng Yakuza. Dan Takemichi pun sangat panik saat itu. Bagaimana kalau mereka benar-benar Yakuza yang asli? Tapi kepanikan itu tidak berlangsung lama. Ketika Pancin mengatakan, "Sudah lama tidak bertemu denganmu Takemichi." Sambil meletakkan kacamatanya dan kembali mengingatkan kepada Takemichi kalau dia adalah Hayashida Haruki atau yang kita kenal dengan nama Pancin. Setelah Takemichi mengetahui bahwa dia adalah Pancin, seketika Takemichi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Takemichi yang kaget bahwa Pancin sudah keluar dari penjara remaja dan Takemichi pun jadi sangat senang dapat melihatnya lagi. Namun saat Takemichi kaget mengetahui bahwa Pancin sudah keluar dari penjara remaja, Mitsuya sedikit heran kenapa Takemichi baru tahu kalau Pancin sudah dibebaskan, hingga Mitsuya mengatakan, "Lelucon apa yang kau buat Takemichi? Itu berita lama, tidak mungkin kau tidak mengetahuinya Takemichi." Saat Takemichi dan Hakai mengetahui bahwa Mitsuya juga ada di sana, mereka pun semakin senang bisa bertemu secara kebetulan seperti ini. Tidak hanya Pancin dan Mitsuya, Peian pun juga berada di sana dan mereka bertiga berpenampilan berbeda. Peian yang sedang duduk sambil memandangi Takemichi yang sedang kaget pun bertanya, "Apakah kau juga sedang mencari ruangan Takemichi?" Di mana tujuan Mitsuya berada di sana karena ia sedang mencari ruangan studio kecil untuk dia sewa. Lalu Peian pun memberitahu Hakai tentang Mitsuya yang sangat pilih-pilih dalam ruangan. Tapi hal itu langsung dijawab oleh Mitsuya, "Itu wajar saja aku lakukan karena Peian tidak bisa memberi ruangan yang layak." Dan Hakai pun mengatakan kepada Peian agar jangan pernah mengecewakan Mitsuya dan berharap Peian dapat memberikan yang terbaik untuk Mitsuya. Takemichi yang melihat hal itu pun menyadari, mungkin inilah kenapa Peian dan Pancin menjalankan bisnis real estate di masa depan. Terlihat Hakai pun meminta Peian untuk mencarikannya sebuah ruangan, karena dia merasa sangat sulit hidup bersama Yuzuha, di mana diketahui bahwa Hakai sering dicerewetin dan digerutu oleh Yuzuha. Lalu sambil membuka laptop, Peian menjawab, "Itu sangat mudah, aku punya beberapa daftar ruangan yang dapat kau pilih." Karena melihat mereka antusias, Shifuyu pun juga tertarik untuk melihatnya juga, sedangkan Takemichi yang dari tadi melihat mereka yang sibuk mencari ruangan untuk disewakan, Takemichi pun berkata dalam hatinya, semuanya tumbuh dengan baik, dan saat itu mereka juga mengajak Takemichi bergabung untuk melihatnya juga. Dari daftar yang Peian berikan kepada Hakai, semuanya terlihat sangat mahal, tapi Peian menyanggahnya,
Karena Payan tahu bahwa orang tua Hakai sangat kaya, maka saat itu juga Mitsuya benar-benar teliti dengan pilihannya, sedangkan Pancin, sepertinya dia memang harus membutuhkan Payan dalam bisnis ini. Karena dia benar-benar bodoh, Mitsuya mengatakan bahwa daftar memang terlihat bagus tapi karena ada tulisan, jadi terlihat tidak cocok untuk dijadikan tempat kerja. Pancin yang kebingungan pun mencoba untuk menanyakan kepada Payan kenapa itu bisa tidak cocok. Karena kebodohan Pancin, Payan pun menjelaskannya dengan keras, karena aku pergi bernegosiasi dengan pemiliknya. Pancin, apakah otakmu itu hanya kemasan vakum? Tapi bukannya marah, Pancin malah senang. Seketika Shifuyu berkata kepada Takemichi, bagaimana kalau mengajak mereka untuk ikut ke dalam rencana Takemichi? Jika semuanya ikut, maka pastinya kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Takemichi yang mendengar perkataan Shifuyu pun hanya tersenyum dan mengakui itu adalah ide yang bagus. Tapi Takemichi mengatakan kepada Shifuyu untuk jangan melakukan itu. Shifuyu pun heran dengan perkataan Takemichi. Bahkan sampai saat mereka di perjalanan pulang pun Shifuyu pun masih belum mengerti kenapa Takemichi tidak mau melakukannya. Saat di kereta Hakai pun berkata, mereka semua terlihat luar biasa, dan Hakai pun bertekad mengikuti kesuksesan Payan, Pancin dan Mitsuya. Takemichi yang mendengar hal itu pun mencoba untuk menyemangati Hakai dan Takemichi mengatakan kepada Hakai bahwa Hakai akan menjadi orang yang sukses. Lalu setelah cukup lama di kereta akhirnya Shifuyu dan Takemichi harus berpisah dengan Hakai, karena arah ke rumah mereka berbeda. Saat hanya berdua dengan Takemichi, Shifuyu pun mencoba untuk menanyakan kepada Takemichi kenapa dia tidak mau mengatakan kepada yang lainnya tentang rencananya. Padahal menurut Shifuyu itu adalah kesempatan yang bagus selagi mereka semua di sana. Saat itu Takemichi berkata kepada Shifuyu, bukannya aku tidak mau, tapi mereka sedang bekerja keras dalam mencapai rencana masa depan mereka, karena itulah kenapa aku tidak mungkin mengajak mereka. Shifuyu yang mendengarkan apa yang dikatakan Takemichi pun paham dengan alasan Takemichi, dan Shifuyu mencoba untuk mencari tahu apakah ada seseorang yang lain yang bisa mereka ajak bergabung dalam rencana Takemichi. Saat Shifuyu melihat ponselnya, Shifuyu baru ingat kalau dia harus pergi ke tempat pekerjaan paruh waktunya, dan Shifuyu meminta maaf kepada Takemichi karena harus pergi meninggalkan Takemichi. Akan tetapi Takemichi penasaran dengan pekerjaan paruh waktu Shifuyu dan Takemichi pun pergi mengikuti Shifuyu hingga terlihat saat Shifuyu masuk ke sebuah pet shop. Dan saat itu juga Takemichi kembali menyadari kalau Shifuyu seharusnya juga tidak bisa ikut terlibat dalam rencananya, karena teringat di 10 tahun yang akan datang, Shifuyu juga akan menjadi pemilik sebuah pet shop. Setelah Takemichi memikirkannya akhirnya Takemichi menyimpulkannya, bahwa tidak mungkin Takemichi melibatkan mereka dalam pertarungan ini. Takemichi langsung berlari meninggalkan tempat kerja Shifuyu. Di dalam perjalanan Takemichi berkata dalam hatinya, hal ini tidaklah seperti saat kami masih SMP dulu. Sekarang Shifuyu, Mitsuya, Pancin dan Payan mempunyai sebuah mimpi dan tujuannya masing-masing. Tiba-tiba Takemichi kembali mengingat tentang perkataan dari Miki yang mana Miki berjanji akan melindungi semua orang di Toman dan juga Hina. Pada hari di saat Toman akan dibubarkan, Takemichi menceritakan kepada Miki tentang masa depan, di mana semua orang mati, dan sekarang 2 tahun kemudian setelah Toman bubar, ini adalah masa depan di mana Miki berjanji untuk melindungi semuanya. Setelah cukup jauh berlari, Takemichi pun berhenti untuk beristirahat sebentar, lalu dengan tatapan yang penuh dengan tekad yang kuat Takemichi pun berkata, aku tidak bisa membiarkan mereka semua terlibat dengan semua ini, dan untuk itu aku memutuskan untuk melakukan semuanya sendiri. Lalu setelah itu pun terdengar suara ponsel Takemichi berdering dan saat dia melihat ponselnya ternyata yang menghubunginya adalah Draken. Saat itu Draken menyuruh Takemichi untuk menemuinya apabila dia sedang senggang. Lalu kira-kira untuk alasan apa Draken meminta Takemichi untuk menemuinya? Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.